Shalom, Tuhan Yesus sedang melihat firman Tuhan pada hari ini Rabu tanggal 24 September 2025 yang sama dalam firman Tuhan 1 Samuel 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Ayat yang ke-28, maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Rabu tanggal 4 September 2005 di 1 Samuel 1 ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim namanya Elkanah. Elkanah bin Elihu bin Elihu. Jadi Elkanah ini dia hidup bersama perempuan di sana yang bernama Hana dan bernama Penina. Dia melihat mana yang hidup di dalam Tuhan. Makanya ayat yang kedua, orang ini mempunyai dua istri. Jadi orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Jadi Hana ini tidak punya anak kecuali Penina. Jadi Hana ini berdoa kepada Tuhan supaya dia juga mempunyai anak. Makanya kuasa doa itu harus dilakukan sampai hari ini. Berdoa. Doa orang benar-benar besar kuasanya. Yakobus 5 ayat yang ke-15 hingga ayat ke-16. Ayat ketiga, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kota untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana ia menjadi imam Tuhan, ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Jadi orang ini dia mempersembahkan korban kepada Tuhan dari tahun ke tahun. Jadi orang ini rajin mempersembahkan persembahannya yang terbaik untuk Tuhan, supaya doanya dikabulkan. Nasarnya, persembahan pribadi dan lain sebagainya. Sampai hari ini juga kita begitu usaha. Kita membeli persembahan. Kalau kita gereja, mau kecil mau banyak, intinya kita kasih dulu. Nanti Tuhan kasih kembali berkat juga kembali kepada kita, berkat kesehatan dan lain sebagainya. Ayat yang ke-7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Jadi Hana ini mencari Tuhan dan berdoa di sana. Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Jadi Penina ini menyakiti hati Hana. Dia menyakiti sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Jadi kita hidup itu kita jangan saling menyakiti, Bapak Saudara, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kenapa kita harus menyakiti satu sama lain, membenci, mengiri? Itu pekerjaan roh-roh jahat setan itu. Tetapi kalau kita mengabarkan firman Tuhan, itu kuasa Tuhan nyata, mujizat pasti nyata. Yang tidak ada menjadi ada, yang baru jadi pintar, yang tidak bisa baca Alkitab bisa baca Alkitab. Kejadian 1 ayat. Saya bersyukur baca Alkitab Kejadian 1 ayat 3 tahun ke depan sampai tahun 2008 di bulan Desember. Campur tangan Tuhan Yesus Kristus kepada saya. Demikian Bapak Ibu juga, bacalah kalau ada. Ayat yang ke-8, 1 Samuel 1 ayat yang ke-8. Lalu Elkanah suaminya berkata kepada Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Jadi Elkanah ini berkata kepada istrinya, aku berharga
Kenapa engkau menangis? Ya. Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ya. Padahal yang berharga adalah Tuhan. Hana ini berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan mengabulkan keluh kesahnya, doa-doanya. Ya. Ayat 12, ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Jadi ada Nabi Eli di situ. Dia lihat Hana berdoa. Dia kira Hana ini mabuk, padahal bukan. Dia mengucapkan isi hatinya kepada Tuhan. Ya, dia cerita kepada Nabi Eli, saya bukan mabuk, anggur, tetapi saya mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan, karena saya ingin memiliki anak. Ya, terkaburlah doa Hana ini. Ya, dia punya anak juga akhirnya. Ayat 13, dan karena Hana berkata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Itu ayat 16. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari mabuk. Ayat 17, tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak minum, bilangkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Dan ini doa yang luar biasa. Bibirnya aku bergerak, tetapi hatinya tertuju kepada Tuhan. Tuhan dengar doa Hana. Ini iman yang luar biasa juga, kalau kita merenungkan sabda ini. Ayat yang kedua, lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuhanku. Demi Tuhanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuhanku untuk berdoa kepada Tuhan. Ayat 7, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Jadi apa yang diminta oleh Hana, beliau doa terkabulkan. Dan dia memberitahukan kepada Nabi Eli. Ya saudara, ayat 28, maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka dan di sana menyembah kepada Tuhan. Ya, jadi mereka menyembah kepada Tuhan, karena kuasa Tuhan nyata di sana. Ya, ini luar biasa. Makanya kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mujizat pasti terjadi. Asal jangan menyimpan kekiran lagi kamu. Kalau kita hidup di dalam terang Tuhan Yesus Kristus, jangan balik lagi ke kegelapan, dunia yang gelap, dunia sekuler. Ya, buat apa? Malah kita menjadi susah, menderita, tambah miskin, tambah jalan buntu. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan kasih kita jalan keluar, dan Tuhan akan menanggung. Makanya 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tetapi aku memberi kamu jalan keluar. Itu luar biasa firman Tuhan itu. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 24 September 2025, di 1 Samuel 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Ada seorang laki-laki dari Ramatayim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkan bin Rehoboam bin Il bin Tu bin Suf, seorang Efraim. Ayat 28, maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.